Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampai jam 7 ya. Tuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Muhammad Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas Qaidatul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita akan bahas sekarang, masuk ke kaidah berikutnya. Watarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini. Syekh mengatakan watarji'ul ahkamu lil yakini, hukum itu dikembalikan kepada yang meyakinkan. Fala yuzilu syakku lil yakini, maka keraguan tidak menggugurkan hal yang meyakinkan. Jadi ketika kita di dalam suatu permasalahan itu ada hal yang meragukan, maka hal yang meragukan itu tidak diambil, kita milih yang meyakinkan. Di dalam kaidah itu seperti itu, ada dalilnya. Salah satu yang bisa jadi dalil adalah hadis yang ke-11 dari Arba'in An-Nawawiyah an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma annahu qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Jadi Al-Hasan bin Ali Abu Muhammad, beliau cucunya Rasulullah, nyarios anjana hafal ucapan Rasulullah. Rasulullah da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang kamu ragu menuju apa yang kamu yakin. Nah, ini umum dalam segala permasalahan, umum. Apalagi dalam kaidah fikih, dalam fikih itu penting. Wa tarji'ul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini, dikembalikan hukum itu terhadap hal yang meyakinkan, maka keraguan itu tidak menggugurkan, menghilangkan apa yang meyakinkan. Atau di dalam bahasa ulama lain itu al-yakin la yuzalu bisyak. Hal yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh, kita kasih contoh. Jadi ini karena kita sudah selesai menyelesaikan kitab takrib, selesai. Sekarang diulang takribnya itu sebagai contoh gitu, biar kita mendalam. Nah, itu kaidah ini adalah kaidahnya itu mengumpulkan pembahasan dalam fikih, nanti dibuat contoh lagi. Jadi kita mendalam, kita sudah 2 ilmu dalam fikih. Kita bab toharoh. Kalau bab toharoh itu, kalau ada air ini kita ragu ini air ini suci atau tidak, maka sepanjang tidak ada sesuatu yang
kita lihat najis, kita yakinkan itu adalah suci, begitu. Karena asal air itu suci. Kita tidak melihat ada najis, tidak ada baunya, walaupun air itu tidak 2 kula, air sedikit. Kita berasumsi bahwa air ini suci, begitu. Meyakinkannya itu suci di asal hukumnya. Jadi hilangkan ada keraguan, siapa tahu terpercik air kencing, itu hilangkan itu. Kita menghukumi bahwa itu air suci, maka kita berwudu dengan air itu walaupun nggak sampai 2 kula. Begitu kita tidak tahu ada terpercik najis di situ, tidak ada binatang di situ, bangkai, tidak ada apa, kita hukumi air itu suci. Itu satu. Jadi di atas hukumnya. Sekarang kecuali kelihatan bahwa air itu sudah ada najisnya, bau, misalkan bau najis, itu buang, lain, itu udah meyakinkan. Berikutnya kita kasih contoh masalah pembatal wudhu. Masalah kita masih dalam suci. Kita ini habis wudhu, terus kita itu kan hal yang batalkan wudhu, misalkan kentut ya. Kita tuh ragu, ini kita tuh kentut atau enggak? Tapi kita sudah berwudhu sebelumnya. Tapi saya ngebayang, saya batal enggak ya? Yang jelas saya itu yakinnya itu adalah sempat wudhu, tapi saya batal enggak? Nah berarti itu yang meragukannya batalnya. Kalau yang meragukan batalnya, kita hukum asalnya bersuci. Kan gitu, berarti kita ada di dalam hukum suci. Enggak tinggalkan yang saya kentut kan tadi, itu tinggalkan, itu berarti kita suci. Kecuali bertanya gini, saya udah wudu belum? Nah, kalau itu berarti ngeragu dia udah wudu belum. Nah asalnya dia nggak wudu, belum wudu, berarti kembali dia wudu lagi. Dikembalikan kepada hal yang meyakinkan. Sama mandi juga sama, begitu. Kita contoh lain. Yang meyakinkan, kita contoh lain. Apa ya? Kalau bab haid kira-kira apa? Kalau bab haid kira-kira apa? Bisa dikasih contoh? Misalkan kalau orang itu ini rada rumit untuk kasih contoh di bab haid, kita lewat aja. Kita bab lain. Kita kasih contoh bab sholat. Terkenal kalau bab sholat, kalau kita misalkan sedang sholat itu lupa kita itu dalam jumlah rakaat, maka pilih yang meyakinkan, dan yang meyakinkan itu adalah yang paling sedikit. Ini terkenal. Jadi kalau kita lupa dalam sholat, ini kita ini sudah berapa rakaat ya? Nah kalau begitu kita membangun keyakinan di atas hal yang meyakinkan, yaitu yang sedikit. Misalkan kalau kita udah 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah kalau udah begitu konsepnya, katanya wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati bana alal yaqini wa huwal aqallu. Jadi itu biasa itu, kalau misalkan kita ragu nih jumlah rakaat itu, maka bangun saja jumlah rakaat itu di atas jumlah yang meyakinkan, itu yang sedikit, misalkan 2 atau 3, ya kita pilih aja 2. Setelah itu sujud sahwi, kan itu pembatal ini. Jadi dibangun di atas hal yang meyakinkan. Jadi agama itu begitu indahnya, bangun aja atas hal yang meyakinkan. Kita kasih contoh, misalkan yang kira-kira dikasih contoh apa ya?
Kalau zakat apa ya kira-kira? Zakat itu kalau mau meyakinkan, nisabnya itu terutama untuk harta barang dagangan atau harta emas perak, itu pakai yang meyakinkan itu dengan kewajiban yang sedikit. Berarti kalau ada kalau ada nisab itu kan boleh dengan nisabnya emas atau perak. Hal yang meyakinkannya adalah dipilih yang sedikit biar kita menunaikan kewajiban, daripada nanti nggak tertunai kewajibannya mendingan pilih yang sedikit. Berarti kalau misalkan emas 590, perak 80 perak 595 gram, emas 85 gram. Nah, lihat aja harganya. Kalau ternyata yang paling sedikit itu perak, maka pakai yang meyakinkannya itu pakai nisab yang sedikit, yaitu perak. Hal yang meyakinkan. Sekarang zakat kita ini kalau menurut yang sudah kita hitung dulu, satu sok itu hanya 2 kilo 40 gram kan gitu. Tapi kalau pemerintah kita menentukan 2,7 kilo 2 kilogram 7 on berarti kan ya itu udah pasti melebihi, itu lebih meyakinkan. Boleh gitu. Apalagi kita mengikuti pemerintah, jadi itu boleh. Walaupun secara ketentuan yang sudah diukur itu 2 kilo 40 gram sudah cukup. Tapi kalau lebih banyak itu lebih meyakinkan. Begitu, aman kan? Kita puasa. Kalau puasa, misalkan kan sekarang kita ngebahas masalah imsak ya. Saya ada diskusi sama teman tuh bukan teman sih, orang yang di media sosial tuh, orang NU, bahas tentang imsak atau kapan berhentinya sahur. Nah, memang banyak riwayat bahwa itu Nabi itu sahur antaranya itu 50 ayat Al-Quran. Itu setelah sahur atau sebelum sahur? Yang itu kemarin kan ada perselisihan pendapat. Karena itu ada kemungkinan. Anggaplah dibawa kepada pengertian setelah sahur itu masih ada waktu jeda 50 ayat. Ternyata kalau diperhatikan di sahabat itu memang karena sahabat itu bacanya cepat, 50 ayat itu cuma 4 menit kira-kira. Berarti ada jeda sekitar 4 menit. Itu meyakinkan kan, daripada kita terus makan terus ngerasa ragu nanti udah datang waktu subuh adzan kita takutnya. Nah, kalau daripada ragu mending nggak apa-apa, buat hati-hati, tapi nggak usah lama-lama, ya udah 4 menit 2 menit sebentar gitu. Apalagi 10 menit kepanjangan boleh 4 menit. Ini kalau dihitung Nabi itu 4 menit kira-kira. Tapi memang di pembahasan ini ada pembahasannya itu ya, kalau diperhatikan ada riwayat lain yang memungkinkan untuk lebih dekat, bahkan ya kita belum bahas ya. Kita cek gitu. Tapi nggak usah waktunya seperti itu. Tapi yang meyakinkan begitu aja. Misalkan kalau sekiranya ragu, kalau misalkan sudah adzan masih makan, ya udah berhenti sebelum adzan, ya kasih aja jeda lah 2 menit, 1 menit, 3 menit, 4 menit. Tapi tidak mesti 10 menit gitu loh. Tidak mesti 10 menit. Bisa aja misalkan 4 menit. Itu yang dilihat Nabi itu 50 ayat itu ditafsir di sarahnya itu ya kira-kira 4 menit. Nah, itu ada, kalau ada yang berbeda pendapat 50 ayat itu dari awal sahur itu maksudnya berarti waktu sahur itu berarti ya, karena memang bacaannya mungkin kita panjang. Kalau di kita itu kan 50 ayat bisa 30 menit. Kalau 30 menit baca ayat, kalau berhentinya 30 menit ya gimana? Kita kan beda-beda ukuran berapa ayat. 50 ayat itu kan saya sendiri 50 ayat itu bisa 15, 20 atau bisa 30 menit tergantung ayat yang panjang atau tidak. Bacaan tuh. Itu ukurannya itu enggak ini. Kita pakai menit aja lah sudah. Jadi kalau sahur idealnya kalau menurut saya 30 menit itu sebelum adzan subuh kita sahur. Dan memang bagusnya kita berhentilah untuk makan atau minum, kira-kira kasih aja ya 4 menit lah. Kalau saya kadang-kadang ya bisa 4 atau 2 menit. Jadi tidak mengasih imsak sampai 10 menit, itu masih kepanjangan. masih bisa makan. Kita masuk ke bab
Kita masuk ke yang lainnya. Kita bab atau haji apa? Kalau haji apa yang kira-kira bangun di atas keyakinan itu? Kalau misalkan hitungan yang disebut itu tawaf udah berapa? Misalkan kalau itu kan misalkan lupa tawaf, ya udah pakai hitungan yang tadi sedikit. Berarti saya tawaf itu kan 7 putaran, ini udah kelima atau keempat, ya pilih aja 4 gitu. Tawaf misalkan, atau sa'i. Nah sa'i itu kan 7 tuh, ya udah itu yang tersedikit itu kalau ada keraguan. Kita kasih contoh lain. Jual beli. Bab jual beli, kira-kira contohnya apa ya? Yang meyakinkan. Makanya karena pentingnya yang meyakinkan juga, ya kan tidak dia atau dilarang untuk jual beli yang goror karena nggak meyakinkan. Jadi kita pilih yang meyakinkan. Salam, rohan, hajar, sul. Kita kasih contoh lain. Kita lihat ya. Jadi begitu, kita kasih contoh-contoh yang meyakinkan. Wa turja'ul ahkamul lil yakini fala yuzilu syakkul lil yakini. Jadi kembalikan hukum itu terhadap hal yang meyakinkan. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihilangkan oleh hal yang meragukan. Faraid. Ya, wasiat, nikah. Ini kan bab nikah itu. Kalau seorang suami itu dia udah menikah, dia itu ragu, saya udah mentalak dia atau bukan atau belum. Nah itu kalau begitu itu kan meragu, yang dilakukan talaknya, tapi dia itu punya istrinya itu, jadi berarti bangun di atas hal yang meyakinkan, berarti dia masih sah suami istri. Buang pikiran-pikiran kalau dia udah mentalaknya. Terus itu dibangun hal yang meyakinkan. Jadi karena itu kalau yang meragukan kita tuh saya jangan ngambil ya. Kalau orang misalkan makanya seperti menuduh, misalkan bab had ya, menuduh misalkan perempuan berzina, yaitu namanya tidak meyakinkan, kecuali ada saksi 4 orang laki-laki. Dan gitu kalau hakim juga begitu, hakim itu tinggalkan yang meragukan itu tinggalkan, dia tidak menetapkan had sampai datang 4 saksi. Sekarang masalah persusuan, contoh yang disusuin. Ini anak kita ini disusuin sama orang lain nggak? Nah, kalau tidak ragu dan disusuin atau tidak, ya itu pilih yang meyakinkan, itu tidak disusuin gitu. Nggak meyakinkan anak kita, kenapa disusuin orang lain? Begitu. Kayak kalau orang itu disusuin sama orang lain harus dicatat itu. Begitu. Jinayah. Hudud, kita lihat apa ya. Jadi
misalkan Homer tuh. Yang Homer itu, ini hakim kita lihat. Ini kalau ada seorang yang kok agak bau-bau gini ya, bau-bau Homer. Itu kalau sekedar bau-bau aja itu tidak ditetapkan had. Karena itu dianggap tidak meyakinkan. Siapa tahu dipaksa atau ada syubhat. Kayaknya wala yuhaddu bil qai'i wal istinqai. Kalau dia muntah atau bau misalnya kalau bau ini nggak dikasih had. Kenapa? Karena tidak meyakinkan. Jadi yang meyakinkannya itu ada dua. Kalau dia ada bayinah disaksikan oleh dua orang atau ada ikrar, ada pengakuan. Jadi kalau sekedar bau ya bau, nah itu kita tidak menetapkan had bagi orang seperti itu. Tidak ditetapkan had. Gitu. Kenapa? Karena dianggap tidak meyakinkan. Jihad. Hewan buruan. Nah, sekarang hewan buruan ya. Kalau misalkan kita ini punya hewan buruan, punya anjing yang berburu. Tapi itu anjing berburu itu memangsa hewan buruan, misalkan menangkap misalkan buruan apa, misalkan rusa. Mati itu rusa, tapi matinya itu di situ ada anjing lain. Anjing lainnya itu ada yang nggak terlatih anjingnya, maka yang meyakinkannya itu adalah itu hewan buruan itu adalah tidak diyakinkan kalau itu dimakan oleh atau diburu oleh anjing yang kita latih. Oh berarti makanya nggak dianggap najis karena tidak meyakinkan. Yang meyakinkannya itu adalah bangkai yang dimakan oleh anjing. Bagi anjing yang nggak berlatih, karena itu begitu. Karena tidak meyakinkan. Yang meyakinkannya adalah itu dimakan oleh binatang lain. Persaksian, qadha dan persaksian, kita lihat. Contohnya di dalam persaksian itu kan ada kaidah tuh. Persaksian itu tidak diterima dari beberapa keadaan. Yaitu persaksian orang yang kita tidak pastikan keadilannya, ya itu kita kan berarti tidak meyakinkan ini benar gak? Ya orang yang gak adil, kalau kita tidak pastikan orang adil, apalagi kalau misalkan diragukan ini siapa orang gitu lah, ya kita pastikan, berarti kita tidak diterima. Sekarang persaksian ayah terhadap anak atau sebaliknya anak terhadap ayah itu kan tidak diterima juga. Kenapa? Tidak yakin mereka bisa adil kan gitu. Karena biasanya orang itu kalau ada hubungan keluarga nggak adil, dia kan utamakan keluarganya gitu. Jarang orang bisa berbuat adil. Kalau itu tidak diterima, walaupun ada ayat ini perlu. Kalau mau bahas syubhat ada ayat itu, katanya wa syahida syahidum min ahliha. Itu kalau mau pakai hadis itu, ayat itu ada ayat syubhat. Loh itu Nabi Yusuf itu ada tuh
penyaksian itu terhadap ro'il atau yang kita terkenalnya Zulaikha, itu yang menyaksikan itu syahidnya. Syahid itu adalah keluarganya maksudnya. Itu diterima. Nah, kalau pakai itu ya kita ada agak-agak itu bisa bahasan. Tapi di madhab kita ini tidak boleh itu keluarganya itu seperti ayah terhadap anaknya, nggak boleh. Kita lihat dulu kalau ada pendapat dari yang lain. Tapi kalau dari ayat itu kan syahidun min ahliha. Itu katanya. Itu jadi nanti perlu nanti kapan bahas lagi. Tapi yang meyakinkan biasanya kalau keluarga itu walaupun ada perintah adil biasanya nggak adil gitu. Kalau memberatkan keluarganya nggak adil. Itu tidak diterima. Di madhab kita nggak diterima. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat memungkinkan. Apalagi ada ayat tadi wasyahidun min ahliha. Terima itu persaksian dari keluarganya. Tapi yang keluarga yang menyaksikan di ayat itu siapa? Itu bayi. Itu keajaiban itu dari suatu bentuk karomah seorang bayi yang masih belum bisa berbicara. Dia berbicara yang memberatkan saudaranya. Luar biasa, berarti itu keadilan. Itu mujizat juga, mujizat Nabi Yusuf, bayi itu bisa berbicara untuk membela dia. Padahal itu dari saksi itu dari ahli istrinya, dari Zulaikha atau dari Ro'il. Berarti biasanya kalau biasanya dari sudut munasabahnya karena dia memberatkan kan, biasanya kalau misalkan yang menyaksikan itu keluarganya, biasanya kan akan membela keluarganya. Tapi ini tidak, dia memberatkan keluarganya. Oh, berarti itu tampak, itu jujur. Apalagi ini bayi itu nggak bisa bohong. Nah, itu ada bentuk keajaiban. Jadi kalau ada korinah gitu itu memungkinkan, itu boleh diterima. Apalagi kan ini bentuk mujizat ya. Tapi secara umum di madhab kita tidak boleh keluarga itu menyaksikan untuk keluarganya. Kenapa? Karena tidak dipastikan adilnya. Biasanya kalau keluarga itu akan miring gitu kalau menyaksikan keluarganya. Milih-milih yang meringankan. Misalkan ayah bersaksi untuk anaknya, ya dia akan cari meringankan. Setelah itu kita kasih contoh pembebasan budak. Sama dia kalau misalkan berkeyakinan, lupa saya sudah membebaskan budak atau tidak. Dia punya budak, dia ragu. Berarti dia anggap belum itu. Kalau ragu dia lupa. Ragu, udah bebaskan budak. Berarti enggak. Karena asalnya dia enggak. Asalnya itu budak itu masih budaknya dia. Jadi kita selalu itu hukumnya banyak. Kalau misalkan seseorang itu ada keraguan, bangunlah di atas hal yang meyakinkan. Baik, kita aja dulu bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.